Peace, jangan diterusin, balik aja gitu. Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Amar PD cerita mistis. Oke teman-teman, jadi malam ini Amar kedatangan satu teman main juga, cuma kadang jalurnya sedikit berbeda teman-teman ya. Jadi sama Udapis ya. Orang Minang banget ya. Kamu Minangnya di mana? Padang Panjang. Padang Panjang. Berarti Sumatera Barat. Sumatera Barat. Padang Panjang di mana ya? Ada nama daerahnya tuh, kalau teman-teman tahu, Paninjauan. Paninjauan. Dekat dari kaki Gunung Merapi, betul. Oh, berarti di bawah kakinya? Boy, jadi kalau orang situ tuh dingin, parah dinginnya. Sama Bukit Tinggi dingin mana? Kalau bagi aku Padang Panjang, karena Padang Panjang tuh nggak jauh beda sama Solo. Oh, di Kota dingin tanpa salju, orang bilang. Jadi Udapis ini dia tuh sering naik gunung, masuk hutan, masuk semak-semak. Penting pernah naik ya? Pernah. Jadi udah berapa gunung dinaikin? Kalau Sumbar, kalau bilang banyak, mungkin orang masih banyak yang lebih banyak ya. Sebenarnya ada beberapa. Ada beberapa di Sumbar, udahlah rata-rata sedikit. Sumbar itu emang sebelumnya ada apa aja? Ada Gunung Merapi, beda ya. Merapi itu di Jawa. Jawa Tengah. Iya. Tengah ya? Nggak tahu juga sih. Merapi di Jawa Tengah. Kalau salah komen ya guys. Merapi Jawa Tengah. Kalau Marapi itu di Sumatera Barat. Terus ada Gunung Tandike, ada Gunung Singgalang, ada Gunung Talang, ada Gunung Talamau. Ada 6 gunung. 6 gunung. Itu udah didaki semua. Talamau belum, terus Talamau aja yang belum. Berarti udah berapa gunung dinaikin? 5 berarti. 5 gunung. Luar biasa. Dulu aku juga pernah naik gunung, cuma cukup sekali aja, nggak mau 2 kali lagi. Kenapa nggak mau 2 kali? Nggak cukup sekali aja lah. Alah. Oke, tadi ini teman-teman ya, jadi udah pesin tadi ada cerita singkat sih, katanya pas naik gunung tuh ketemu sama apa namanya tadi, lupa. Inyak Balang. Inyak Balang. Kalau orang Sumbar bilang tuh Inyak Balang. Inyak Balang di Sumatera Barat ya, Inyak Balang. Mungkin di tempat lain namanya beda teman-teman ya. Kalau misalnya di wilayah Sumatera, kalau di Jawa sih kayaknya sih nggak ada kali ya. Nggak ada, karena mistis Inyak Balang tuh cuma ada di Sumbar. Karena tahu 7 Manusia Harimau, film 7 Manusia Harimau. Dulu pernah nonton, tapi itu yang punya Malaysia punya. Yang Indonesia punya itu asli Sumatera Barat, 7 Manusia Harimau. Itulah yang disebut Inyak Balang tuh. Harimau, orang yang dikutuk jadi harimau deh. Oh gitu. Jadi nama Inyak Balang. Jadi oke teman-teman, jadi kita langsung aja dengar cerita Udapis. Dia bakal cerita itu entah mistis, entah itu horor atau dan sebagainya. Kita coba dengar. Nanti baru kita ambil kesimpulan dari cerita Udapis. Tetap di Amar PD cerita mistis. Lanjut ceritain. Oke, kita lanjut ceritain teman-teman ya. Oke, Udapis mungkin bisa langsung diceritain aja biar penonton nggak pada penasaran nih. Oke, jadi ini pengalaman aku ya, jumpa sosok Inyak. Kalau orang bilang Inyak itu di Sumatera Barat, mungkin kalian pada tahu itu apa. Jadi tanggal 23 Desember, 22-23 Desember Tahun berapa tuh? 2022. 2022. Oh. 2022. Itu sebelumnya gini, sebulan sebelumnya itu udah ada planning juga di tanggal 22-23 juga. Cuman planning itu batal karena salah satu kawan itu, kami udah prepare, udah beli logistik dan nyiapin perlengkapan lah, tinggal malamnya berangkat nih. Tiba-tiba kawan aku tuh masuk rumah sakit, yang punya mobil lah, masuk rumah sakit, terus kami cancel, batal. Sakitnya kenapa dia? Kurang tahu lah apa sakitnya, yang penting dia masuk rumah sakit bilang kan. Terus kami dibatali pergi. Sebulan kemudian punya planning lagi nih, pengen naik Gunung Tandike. Oh ya, aku belum sebutin namanya gunungnya, itu Gunung Tandike yang aku naiki, yang jumpa itu ya. Sebulan berikut tuh tanggal 22-23 Desember tuh aku berangkat dari Pekanbaru tanggal 21 Desember aku berangkat. Itu kami dari Pekanbaru 2 orang, aku berdua sama kawan aku 2 jadinya. Yang lain nggak pada yang mau ikut karena kami cuma pakai motor, nggak pakai mobil. Nah,
pakai motor, kami pergi berdua. Perjalanan ke Sumbar tuh kami berangkat dari pukul 2 siang. Jam 2 tuh udah OTW lah, udah selesai packing semua segala macam. Kami OTW sampai di daerah Pangkalan, namanya Pangkalan Kota Baru. Tiba-tiba hujan deras. Deras sekali, kayak walaupun pakai helm tak nampak jalan. Saking deras hujan tuh, terus kami coba nepi di Pertamina. Ada bapak-bapak nanya, mau kemana dek? Mau naik gunung pak? Kami bilang gitu kan. Terus bapak tuh ngasih nasihat kayak gini, Jangan naik gunung deh. Orang lagi musim hujan di Sumbar, nggak baik. wih. Terus kami mikir lagi kan, nah mungkin kami pulang, ya kan? Ke Palang Tanggung kan? Ya udah setengah jalan. Udah setengah jalan. Aku nggak tahu bapak tuh persis yang mana. Yang penting aku soalnya dari kamar mandi itu jumpa dia karena bawa Carol kan, jadi ditanya mau kemana gitu. Ditanya, jawab spontan gitu aja. Seketika bingung kan kok bapak tuh malah ngasih nasihat kayak gitu. Terus yaudahlah, agak nggak hujan nggak teduh-teduh juga. Posisi itu udah mau azan maghrib, karena kami basah kan, jadi sholat juga nggak bisa kan. Baju ganti di Carol semua. Memutuskan untuk pakai mantel. Selesai azan maghrib tuh kami langsung berangkat menuju ke Padang Panjang. Itu hujan nggak berhenti sampai di nama daerahnya tuh, kalau orang Riau mau ke Sumbar masih tahu itu pendakian 17, kalau teman-teman tahu itu sebelum Kelok 9. Pendakian 17. Nah, itu kan pendakian tuh kiri kanan hutan, terus gelap, nggak ada lampu apa segala macam, posisi hujan. Kami udah sampai di situ tuh sekitar jam 8 malam, habis sisa sampai situ. Jam 8 malam, mobil masih ramai juga. Pas lagi enak-enaknya ngegas motor tuh di pendakian gitu, tiba-tiba gas kosong. Kosong, nggak mau digas. Apa nih yang bilang? Nggak mau digas. Terus kami berhenti, kami coba diaminkan, takutnya karena hujan kan, basah busi atau gimana gitu. Berhenti, kami coba panasin, apa kami engkol-engkol, nggak mau hidup juga. Terus inisiatif lah dorong sama teman. Motor kami matic kan, jadi nggak bisa di derbon atau apa bahasanya gitu kan. Jadi kami coba dorong. Terus kawan aku tuh kayak dengar kawan aku tuh ngomong gini, Pis, jangan diterusin, balik aja gitu. tuh aku tanya sama kawan, ngapa kau kata? Oh ada ngomong dong. Lah kau bilang kayak ini tadi, aku bilang kan gak ada, aku ngomong udah pis ya. Oh kata ada bisikan. Ada bisikan itu, pis jangan diterusin, balik aja gitu. Itu kan aku tanya, apa? Aku bilang, apa kata dia? Ada, aku dengar ada yang ngomong, pis jangan lanjutin, balik aja gitu. Itu kan udah ibaratnya udah dihalang-halang, udah 2 kali nih sama bapak tadi. Pertama, pas di pendakian tuh, pas motor mati tuh. Setelah dari situ nggak lama kemudian kami coba starter motor tuh. Starter hidup, kami coba jalan lagi, jalan itu mati gitu, kayak habis bensin, padahal bensin masih full. Kami gas terus sampai nama daerahnya Payakumbuh, mati lagi, kami coba hidup lagi, terus jalan karena mati hidup. Terus kami nyampai di Baso, namanya sebelum Bukit Tinggi. Itu kami lewat motong biasanya kalau mau ke Padang Panjang itu kan. Ada jalan motong, namanya daerahnya tuh Sungai Puah. Itu tuh Sungai Puah tuh percis jalannya tuh di kaki Gunung Merapi kali. Jadi kita tuh melipir gunung gitu. Mutar di atas gunung, mutar gitu dia jalannya. Di situ kiri kita gunung, di kanan kita tuh kayak jurang, ada sawah juga. Pokoknya nggak ada pemukiman warga tuh, bisa dibilang jarang-jarang gitu. Jarang. Terus kami jalan terus, tiba-tiba motor tuh mati lagi. Itu udah gak hujan? Masih hujan lebat, selebat-lebatnya. Hujan nggak berhenti. Baju kami basah, sampai kerel pun basah semua. Padahal besok paginya kami mau melakukan pendakian. Kerel basah semua. Jadi kami tuh mati motor tuh lewat dari depan, bukan rumah sakit, kayak puskesmas gitu. Puskesmas itu, puskesmas itu kayak udah terbengkalai, kayak udah lama lah itu nggak diurus pemerintah atau gimana, nggak tahu juga ya.
Setelah lewat dari puskesmas tuh motor mati, kami coba dorong lagi, dorong, itu posisi gelap, hujan lebat, kebayang kan? Hujan lebat, gelap, kami dorong motor gitu, dorong, tiba-tiba ada ambulan lewat di belakang kami. Posisi itu udah sekitar jam setengah satu malam, ada ambulan lewat. Aku nengok ke belakang karena aku di depan kan, otomatis aku pasti kalau ada mobil lewat atau apa pasti aku nengok gini ke belakang kan. Jadi pas lewat korak tetap santai. Mungkin pas dia lewat di samping motor tuh, aku nggak sengaja melihat ke kaca mobil ambulan tersebut. Dalam hatiku, itu kok nggak ada supirnya. Mungkin terus aku mikir, oh mungkin halusinasi aku, mungkin karena aku udah panik, hujan, gelap, tiba-tiba ambulan lewat, nampak ambulan kok nggak ada supirnya. Kalau minimal karena pasti nampak lah orang bawa, apalagi supir ambulan pasti nggak kalau mobil itu pasti nggak digelapin kaca depannya kan. Kalau ambulan kan rata-rata pasti terang, pasti kaca itu jernih gitu. Ini nggak ada nampak supirnya. Terus coba jalan lagi, jalan, kami dorong terus, kami coba hidupin terus, nggak mau hidup motor tuh. Kawan aku tiba-tiba ngomong, "Pis, kau tadi lihat mobil ambulan tadi nggak? Lihatnya apa? Kau lihat ada supirnya nggak?" "Enggak," aku bilang. "Berarti bukan aku aja ngeliat kan?" "Ya, iya, kau lihat juga?" "Iya," aku bilang. "Wih, gimana tuh?" bilang kan. Udahlah, jalan aja lah. Mungkin halusinasi kita aja gitu kan. Jalan, dorong ada sekitar 30 menit. Aku coba kontak orang kampung aku, nggak ada balasan, nggak ada dapat nggak dibalas chat tuh. Udah posisi jam setengah satu malam juga, udah hujan deras. Sampai jam 1 malam kami dorong motor, kami berhentilah di salah satu kayak gubuk gitu di jalan Sungai Pua tuh, gubuk bekas kayak orang jualan lah, pagi jualan sarapan gitu kan. Kami berhenti, kami diam sejenak, coba tenangkan motor dulu, coba engkol lagi apa segala macam kan. Akhirnya hidup motor hidup, kami terus jalan ke Padang Panjang. Itu jam berapa? Itu sampai Padang Panjang udah jam 2 lewat Malam. Posisi masih hujan deras. Tuh kami nyampe di rumah, ditanya lah gini. Terus kan kami mau pergi berempat. Di kampung aku udah nunggu abang saudara aku 2 orang, dari Pekanbaru 2 orang. Berarti total 4 orang. Jadi di sampai kampung tuh abangku nanya, "Ngapa tadi di jalan kok lama kali?" Aku cerita semuanya, mulai dari aku dengar ini, mulai aku dikasih nasihat sama bapak di pom bensin tadi. Terus abangku seketika kayak, "Kita batali aja lah pendakian ini." Aku kalau kayak gitu udah, dia bahasa Minang. Aku kata dia, "Kok batal sih pendakian ini enggak? Kalau lamar itu ayo." Karena banyak yang udah banyak yang ngehalang kalian untuk sampai sini. Terus aku ngomong, kami jauh-jauh dari Pekanbaru ke Sumbar, aku pengen kali naik gunung nih bang, kayak mana kita coba dulu, aku bilang gitu kan. Katanya, terus dia mikir lagi, sudah kita coba katanya gitu kan. Besok paginya jam 5 subuh kami bangun, tidur paling 2 jaman. Jam 5 subuh kami bangun, terus itu packing tuh, packing udah siap. Sampai packing itu sekitar jam 6. Itu udah mau siap, udah mau menuju ke pos, tiba-tiba hujan lebat lagi. Selebat-lebatnya. Itu masih di rumah? Masih di rumah. Hujan selebat-lebatnya. Kalau kami paksakan, kami basah-basah, nggak enak di naik gunung. Basah-basah baju, buat aku basah-basah nih baju. Bagus kalau basah tuh udah sampai atas itu basah nggak apa-apa kan. Ini baru trekking udah basah, sepatu basah kan, nggak mungkin kan. Jadi kami tunggulah hujan teduh. Licin kan jalan kan? Iya pasti licin. Soalnya tanah gunung kan ada di bawah itu masih tanah liat itu. Terus sekitar jam 9 pagi, jam setengah 9 tuh di tanggal 22-nya untuk mulai pendakian tuh hujan teduh. Kami coba hidupin motor lagi, motor nggak mau hidup. Udah berapa halangan dari Pekanbaru sampai mau pergi ke pos pun masih dihalang gitu. Motor nggak mau hidup lagi. Kami coba ke bengkel,
diganti businya, kata orang bengkel yang businya basah apa segala macam. Kami coba akhirnya hidup. Itu posisi udah jam 12 siang. Jam 12 siang kami langsung menuju ke namanya itu Mata Kuciang nama daerahnya, nama pos Gunung Tadike itu. Daerah Mata Kuciang itu di kaki gunung. Dia kan Gunung Tadike itu bersebelahan dengan Gunung Singgalang. Gunung Singgalang tuh yang ada Telaga Dewi ya, danau gitu di atas gunung. Jadi singkat cerita, sampailah kami di pos. Sampai di pos, kami makan siang dulu. Terus aku bayar biasa kan kalau naik gunung kita harus bayar registrasi dulu. Bayar registrasi. Orang pos ngomong, Kalian pergi berapa orang? Kami berempat bang. Aku bilang gitu kan. Ini di gunung ini cuma kalian yang naik, nggak ada pendaki naik ataupun turun, cuma kalian berempat. Gimana? Kalian berani gitu? Alasannya apa? Kok cuma nggak ada yang naik? Kami berangkat tuh kalau kan di yang bulan yang ujungnya musim hujan. Jadi kami pergi tuh di musim hujan. Jadi orang nggak jarang mendaki kalau di musim hujan. Jadi kami coba bilang sama abang tuh, kami runding lagi berempat. Yakin bang, kami bayar registrasi, kami packing, kami berdoa apa segala macam. Kami berangkat. Mulai trekking jam 1:30 siang mulai jalan Dari pos? Pos 1 pos registrasi Gunung Tadike itu. Dari pos 1 tuh kita ngikutin parit kecil gitu. Parit kecil ikutin terus sampai jumpa anak sungai. Sampailah kami di pos 1, namanya lupa pos apa gitu, ada namanya tuh Pak. Sampai di pos 1 Gunung Tadike itu kami istirahat, kami bikin minum, bikin nutrisari, biar mencairkan suasana juga. Cuman kami berempat di gunung kan, nggak ada yang lain kan. Terus udah selesai istirahat, kawan-kawan juga ada yang merokok, ada yang makan cemilan. Udah selesai, kami packing lagi, kami lanjut ke pos 2. Dari pos 1 ke pos 2 tuh sekitar 2 jam perjalanan. 2 jam pas jam setengah jalan kaki ya kalau nyantai. Kami jalan, di jalan tuh nggak ada masalah apa-apa. Kami cuma hidupin lagu biar nggak takut kali di gunung. Udah hidupin lagu apa segala macam, sambil ketawa juga kan, cerita sama kawan kan. Tiba-tiba kawan ngomong gini, "Woi, aku nggak enak perasaan aku mau naik gitu." "Kenapa?" Aku bilang gitu kan. "Nggak tahu, aku tiba-tiba nggak enak perasaan aku, keinget orang tua," kata dia. Udah buat tenang dulu, santai itu kami istirahat, kami tenangin dia dulu. Posisi jaringan masih ada. Jaringan masih ada, aku suruh dia telepon orang tuanya dulu, pastikan kayak mana kondisi di rumah gitu kan. Aku suruh telepon. Alhamdulillah kondisi aman aja, nggak ada apa-apa. Dia mulai tenang. Terus kami pada tenang semua, baru kami lanjutin perjalanan. Selang berapa menit kemudian kami nyampe lah di pos 2. Di pos 2 tuh kami istirahat, buat kopi juga kami di situ, sambil foto-foto juga di pos 2. Udah selesai itu, kami pun lanjutin perjalanan ke pos 3. Disitulah terjadi yang enggak kami sangka-sangka, yang enggak kami kira bakalan jumpa. Kami jumpa di situ. Itu jam berapa? Itu posisi udah jam 3. Jam 3, setengah 4 orang udah mulai asar. Dari pos 2 kami jalan, itu tiba-tiba kabut turun, jalan udah mulai gelap. Kami coba senter tuh, paling jarak pandang tuh 5 meter. Padahal masih setengah 4 sore? Masih setengah 4 sore, tapi gelapnya itu serasa udah jam 6 sore. Kami coba senter Berarti hutannya lebat banget ya? Lebat, pohon masih gede-gede. Karena Gunung Tadike itu ibaratnya jarang yang didaki. Gunungnya jarang banget orang daki di Sumbar. Terus mistisnya juga tinggi di Gunung Tadike. Kalau kata orang
Sumbar dulu tuh gunung tuh tiga-tiganya nyatu, Merapi, Tandike, Singgalang tuh nyatu. Cuman karena letusan Gunung Talamau orang tuh pisah. Gunung awal orang. Orang apa gunung tuh Gunung maksudnya. pisah. gunung tuh Iya. gunung tuh bisa jadi pisah karena letusan Gunung Talamau itu kata orang sana ya, nggak tahu itu betul apa tidak. Terus jam setengah 4 tuh kami mulai perjalanan ke pos 3 kan. Sebelum pos 3 tuh kami jumpa, karena kabut juga, ada spanduk kecil, spanduk ukuran berapa, semeter kali semeter mungkin. Itu tulisannya di sini kawasan harimau Sumatera. Kami mulai panik itu dalam arti sempat jumpa gimana ya kan, Masih takut lah. masih takut kali. 5 menit dari tulisan itu, jalan kami jumpa jejak, baru jumpa jejak Jejak apa? Jejak harimau yang satu sebesar piring, Gede banget itu. gede itu banyak. Dia ada 3 jejak, ada yang 5 jari, ada yang kecil 3 jari, besar jejak ya. Berarti sama anaknya ya? Bisa jadi. Mungkin ya. Terus di situ kami udah mulai kayak ketakutan semua, kawan-kawan aku suruh megang pisau, ibaratnya itu untuk pertolongan pertama kalau sempat terjadi apa-apa kan. Soalnya gini, kalau misalnya ada pendaki yang turun, otomatis dia udah tahu kondisi di atas gimana. Karena kami yang naik, jadi kami nggak tahu kondisi di atas tuh ada dia apa enggak. Jadi kami panik gitu kan. Abang saudaraku ngomong, kita terusin atau gimana? Terus dia ngomong kayak itu tapi sambil jalan, gak nengok ke belakang, diam aja gitu. Diam tapi dia ngomong, tau kan kayak orang diam tapi Dia ngomong kita terusin atau enggak gitu. Jalan ke atas gitu. jalan ke atas. Selang 20 menit jejak tuh nggak hilang-hilang, masih banyak, masih kayak baru, ibarat itu kan posisi habis hujan tadi ya paginya. Kalau bekas pijakan tuh kan masih basah tuh kelihatan kali. Kalau baru dipijak, kalau udah kering berarti kan udah lama gitu kan. Ini karena baru dipijak tuh kami takut sempat dia keluar dari semak-semak atau gimana gitu. Kan bahaya. Takut di situ, semua udah gemeteran. Itu kami jalan tuh 2 langkah tuh istirahat, 2 langkah istirahat, 2 langkah istirahat, karena tenaga tuh habis karena ketakutan, bukan karena capek, karena ketakutan. Jalan terus, jalan sampai 30 menit tuh ada di gunung tuh kayak tingginya tuh sekitar 3 meter tanah gitu. Jadi kalau mau nengok ke atas tuh kita panjat dulu. Kita panjat dulu. Nah, di situ mulai ragu. Jejak nggak hilang-hilang selama 30 menit kami ikutin, jejak nggak hilang-hilang. Kami coba letak keril di bawah, kami panjat yang seperti tanah tinggi gitu tadi. Kami panjat sekitar jarak 100 meter ke depan itu, aku jumpa 3 ekor langsung nampak. Dia jalan ke atas. Dari mau tuh. Dia jalan ke atas, ketiga tuh. Dari situ langsung, dengkul lemas sekali dengkul, asli. Kami turun cepat, kami bawa keril tuh lagi, kami gas turun ke bawah. Itu posisi udah jam 5 sore. Kami jumpa tuh di jam 5 sore. Otomatis perjalanan sampai ke bawah pasti kami kena malam dong. Ya kan? Kami ngepush, lari pokok selari-larinya. Lari birit-birit gitu, kayak mana orang ketakutan. Karena mikirnya kami gini, sempat kalau kami terusin, oke, ada yang selamat gitu, tapi pasti ada salah satu yang mati dari antara berempat. Nggak mungkin dia nggak menyerang kan kalau kami terusin, apalagi pas jumpa depan mata gitu kan. Ngeri kali coy. Jumpa harimau depan mata. Terus jalan terus sampai ke bawah. Singkat cerita, jam 8 sebelum Isya kami nyampe di pos. Itu sampai bawah tuh nggak ada kejadian aneh-aneh, cuma kami panik aja, lari aja terus ke bawah tuh, nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Sampai di pos, kami cerita sama orang pos.
Kenapa turun bang? Orang pos ngomong gitu kan. Aku bilang lah, bang kami jumpa 3 harimau. Yang satu anaknya, yang satu gede kali bang. Mungkin kami jumpa jejak kaki itu sebesar piring. Yang satu lagi itu sedang gitu. Terus orang pos ngomong 2 hari yang sekitar seminggu yang lalu, kalau harimau 2 ekor turun ke sini, ke ladang warga, lagi marah. Terus kalau yang mungkin kalian yang lihat yang besar itu inyek balang tadi. Inyek balang tuh nak mengganggu gitu. Kalau kalian nggak buat macam-macam di gunung atau apa, dia nggak bakal mengganggu kalian. Kenapa aku nanya kalian berani apa enggak naik tadi itu, karena itu tadi. Cuman kalian karena berani, aku nggak mau ngatain semangat kalian. Nggak, aku bilang dulu kata orang pos, pakai bahasa Minang ya, nggak bahasa ini. Maka aku kasih kalian naik. Dan naik itu orang posnya kira udah mentak teman-temannya, kalau seandainya terjadi apa-apa orang siap langsung naik ke atas gitu. Ibaratnya ranger orang yang di Gunung Tandike itu siap naik gitu kan. Dan telepon gue aja, soalnya dia nggak mau matiin semangat kami, karena kami itu udah datang, kami bilang dari Pekanbaru terus macam mungkin kan tiba-tiba udah ada harimau gini-gini segala macam. Kejadiannya tuh seminggu sebelum kami berangkat tuh memang harimau tuh turun, keluar berita Sumbar. Mungkin teman-teman bisa ya ada yang tahu gitu ya, di berita Sumbar di lereng Gunung Singgalang Tandike itu harimau turun 2 ekor, mungkin ada yang tahu. Seminggu setelah itu aku naik, akhirnya aku jumpa sama harimau sama inyek balangnya satu. Jadi inyek balang tuh nggak si belang itu? Si belang, dia belang harimau. Kalau nggak harimau jadi-jadian. Oh gitu. Harimau jadi-jadian. Karena tahu film 7 Manusia Harimau kan? Itu kan kisahnya dari Sumbar. 7 Manusia Harimau. Itu manusia ibarat itu dikutuk gitu sama orang dikutuk atau pakai ilmu hitam gitu kan? Oh ini ceritanya itu dia nuntut ilmu gitu. Nuntut ilmu ke gunung, pengen jadi harimau, pengen punya ilmu harimau apa gimana nggak ngerti juga sih, takut salah ngomong pula ya. Terus dia jadi harimau, jadi-jadian sampai sekarang. Itu di rata-rata dia nggak di satu gunung, bisa di Gunung Tandike, dia bisa tiba-tiba di Gunung Merapi, Talang, Singgalang, Talano. Oh pindah-pindah ya? Bisa pindah-pindah deh. Karena kita nggak tahu dia pindah lewat mana, dia dari mana. Ya. Kalau pas dia lagi jalan itu nggak bisa? Nggak, soalnya kan jaraknya jauh banget itu. Nggak terpikir buat videonya. Karena panik tadi. Panik, terus Carol pun kan tas semua kami letak di bawah. Terus kami kan naik ke atas lagi untuk nengoknya. Karena udah panik segala macam, nggak ada pikiran buat untuk ngerekam tuh nggak ada lagi. Jadi dia jalan bertiga, santai jalannya atau gimana? Santai jalan. Naik terus. Santai terus. Naik terus. Sayang banget itu nggak di Terus dokumentasi. Ya nggak terpikir. Nggak kepikir ya, ketakutan lah udah ketemu dia di rumahnya ya mau gimana ya. Terus sampailah aku singkat cerita di kampung lagi kan pulang. Di situ tuh banyak orang kampung aku. Kayak atu-atu apa itu Pak Uwo aku lah. Iya. Pak Uwo kalau apa namanya bahasanya deh. Nggak tahu kalau di Sumatera Barat ya. Pak Uwo lah ya kan. Aku cerita lah tuh. Aku kasih tunjuk ada satu foto itu cakaran gitu di batang pohon. Cakaran. Kalau orang sini bilang kalau udah ada tanda cakaran gitu di pohon jangan diterusin. Kalau orang Sumbar bilang. Karena itu harimau tuh sedang memburu mangsa, jadi dia ngasih tanda gitu biar orang nggak ke atas. Gitu dong. Terus kami dikasih nasihat, ditenangin dulu, coba ini disuruh cerita apa segala macam, udah tenang, udah berarti udah aman, nggak ada kayak ke bawah atau segala macam, nggak ada. Aman aja. Setelah keluar dari itu aman? Aman. Motor nggak ada mogok lagi. Nggak ada. Ada. Aman, tentram sampai Pekanbaru selamat. Gokil kali. Berarti Inyek itu ini teman ya, sebutan untuk si belang atau harimau Sumatera teman-teman ya. Jadi ya dilihat udah habis ini nggak tahu ya itu entah ini namanya juga di gunung ya, itu entah itu asli atau
tidak asli dalam arti itu ya seperti jin yang menyerupai seekor harimau, tapi memang sudah kelihatan jejaknya ya. Berarti kalau kelihatan jejaknya berarti memang positif, itu adalah harimau Sumatera. Tapi kan situ kan udah ada ketemu palangnya ya. Ada spanduk itu baca. Spanduk kawasan. Berarti itu masih masuk dari kawasan konservasi untuk di wilayah Sumatera Barat, teman-teman ya. Karena di Sumatera ini harimau tuh masih ada di dataran tinggi, seperti misalnya di kaki gunung atau di bukit barisan ya teman-teman, dari Aceh sampai Lampung. Bukit Barisan tuh emang hutannya masih bagus-bagus teman-teman ya, gitu. Jadi aman ya. Aman ya. Selamat, udah selamat bisa cerita itu jadi. Iya. Padahal keren banget tuh kalau misalnya bisa dipoto tuh. Sampai rumah baru ingat, kok gak kerekam. Ya, orang mikirnya udah takut amat, hidup anda aku ya. Ya, Hidup orang mikirnya ya, gitu. hidup mati benda nih. Jadi gitu teman-teman, cerita dari Udapis ini. Jadi Inyia Balang itu adalah harimau Sumatera, sebutan untuk masyarakat Sumatera Barat ya. Harimau jadi-jadian sih jatuhnya, bukan. Oh, harimau jadi-jadian. Harimau jadi-jadian namanya Inyia Balang gitu. Jadi kalau di setiap daerah pasti beda-beda ya. Apalagi kalau misalnya di Riau itu ada yang bilangnya Datu, ada yang bilangnya Sibelah, dan juga bermacam-macam ya. Karena memang harimau ini memang ada mitosnya lah gitu teman-teman. Cuma Amar juga nggak berani menyebutkan, takut salah, karena memang teman-teman Amar juga udah banyak banget yang jumpain dia gitu tuh. Memang ada aura mistisnya teman-teman. Kalau misalnya ketemu si belang ini ya, si harimau ini kalau misalnya ketemu di hutan gitu. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya naik gunung sudah ada kelihatan palang atau tanda-tanda sesuatu yang seperti yang dialami Udapis ini, awalnya ketemu jejak, terus baru ketemu wujudnya langsung 3 ekor ya. 3 ekor. Jadi kalau misalnya ketemu sesuatu yang ganjil, kalau bisa sih gak usah naik. Misalnya ketemu jejak satwa liar yang memang penunggu hutan itu, salah satunya contohnya adalah harimau. Kalau bisa sih jangan diterusin, karena kita tidak tahu di depan kita tuh kita bakal akan seperti apa dan juga bagaimana gitu. Nasib kita juga tidak tahu teman-teman ya. Jadi intinya tetap hati-hati, jangan ambil resiko atau jangan gegabah ketika naik gunung atau masuk ke dalam hutan teman-teman. Tapi memang ada beberapa orang yang memang berpas-pasan dengan harimau. Ada beberapa teman Amar tuh langsung berpas-pasan sama harimau atau sedang evakuasi harimau. Memang auranya memang beda banget teman-teman ya. Jadi gitu. Oke, mantap banget. Terima kasih sudah mampir di sini di Amar PD Cerita Mistis teman-teman ya. Jadi mungkin sekian video dari Amar. Waktunya apa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus Amar PD Cerita Mistis.